Buat kalian yang suka spill the tea alias numpahin teh alias nyebarin informasi rahasia ke internet, terutama dengan nyertain data pribadi milik orang lain, catat ya, data pribadi milik orang lain, kedepannya kayaknya perlu hati-hati deh. Soalnya berpotensi terjerat hukum. Kok bisa? Kita bahas. Setuju nggak, di era digital seperti sekarang dan banjir informasi, privasi kayaknya jadi hal yang berharga banget. Contohnya aja sesimpel data pribadi semacam KTP ataupun kartu keluarga deh. Kita harus punya pemahaman kalau data semacam itu bisa banget jadi celah kejahatan siber di era digital. Mulai dari penyalahgunaan, peretasan, penipuan, dan lain sebagainya. Makanya penting banget buat dijaga kerahasiaannya. Jadi kebayangkan kalau data pribadi kita sendiri aja perlu dilindungi, ya masa data milik orang lain yang harus disebar? Gak adil kan? Lagian segala tindakan kita terkait penggunaan data pribadi juga kan udah dilindungi negara. Kita udah ada loh aturan tentang data pribadi lewat Undang-Undang Pelindungan Data yang belum lama ini disahkan. Yap, akhirnya negara kita setara dengan negara-negara lain yang udah punya aturan tentang pelindungan data pribadi. Soalnya ya, gak dipungkiri, buat negara kita ini tuh masih hal yang baru. Gak kayak di negara lain, udah lama ada aturan tersebut. Makanya Undang-Undang PDP jadi kabar baik buat kita di tengah perkembangan digital yang semakin pesat dan maraknya kebocoran data. Apalagi pengguna internet di negara kita udah gede banget. Menurut hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia udah mencapai 215,6 juta orang di periode 2022 hingga 2023. Atau ya setara dengan 78% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275 juta orang. Nyentil dikit soal ngomongin kebocoran data, ya nggak dipungkiri hal ini juga banyak terjadi di negara luar. Makanya upaya buat melindungi data pribadi ini termasuk hal yang nggak mudah. Tapi ya seenggaknya di negara kita udah punya payung hukumnya, ya kan? Adanya undang-undang ini, negara kita termasuk yang kelima punya undang-undang perlindungan data di kawasan ASEAN. Sebelumnya ada 4 negara yang udah punya undang-undang semacam ini. Ada Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Serta Indonesia juga udah jadi negara yang ke-127 dalam cakupan global yang udah punya undang-undang PDP atau General Data Protection Regulation. Emang aturan apa aja sih yang diatur dalam undang-undang ini? Balik lagi kalau kita ngomongin spill the tea yang disertai dengan penyebaran data pribadi milik orang lain. Nah, poin penting itu dibahas lengkap di Undang-Undang PDP termasuk larangan tentang penggunaan data pribadi. Aturan soal data pribadi itu diatur detail dalam pasal 65 dan pasal 66 PDP. Misalnya aja, larangan mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan milik sendiri, lalu mengumpulkan data pribadi yang bukan milik sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian pihak lain. Hingga pemalsuan data pribadi juga dilarang. Aturannya juga nggak main-main. Kalau sampai melanggar aturan ini bisa diancam dengan pidana penjara mulai dari 4 hingga 5 tahun dan atau denda dengan nominal 4 hingga 6 miliar rupiah. Terus biar nggak sampai nyebarin data pribadi milik orang lain, gimana dong? Nah, biar nggak sampai nyebarin, pahami dulu nih informasi yang termasuk dalam data pribadi itu apa aja. Soalnya ternyata data pribadi itu dibedain jadi 2 hal. Ada yang namanya data pribadi umum. Contohnya, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kewarganegaraan, email, nomor telepon, dan lain sebagainya.
Ada juga yang namanya data pribadi khusus, meliputi data kesehatan, biometrik, genetika, ras, data keuangan, data keluarga, preferensi seksual, pandangan politik, dan lain sebagainya. Nah, udah paham kan sekarang? Jadi kalaupun data milik orang lain nggak boleh asal disebar, ya gimana dengan data pribadi milik sendiri? Pastinya harus dilindungi dan dimulai dari diri kita sendiri kan? Internet emang ngebantu kita buat terhubung sama banyak orang. Tapi ya perlu hati-hati apalagi kalau itu menyangkut data pribadi. Baiknya sebelum nyebar informasi ke internet, pahami dulu risikonya ya. Utamanya data diri lengkap seperti SIM, KTP, KK, dan data keuangan ataupun data aktivitas kita sehari-hari. Kalau data pribadi kalian, apa sih yang baiknya nggak boleh asal sebar di internet? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.